Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas sejarah tentang Dewi Rara Santang. Dewi Rara Santang lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Beliau merupakan anak kedua Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, Raja Kerajaan Pajajaran, dari istrinya Ratu Subang Larang. Dari kecil beliau sudah memeluk agama Islam, mengikuti agama ibundanya. Meskipun pada waktu itu ayah dan saudara-saudara tirinya Surawisesa masih memeluk agama Buddha. Masa kanak-kanak Dewi Rara Santang dihabiskan di Istana Galuh Kawali. Akan tetapi setelah ayahnya diangkat menjadi raja seluruh tanah Sunda, beliau kemudian hijrah ke Istana Baru, Kerajaan Pajajaran di Pakuan. Istana Baru tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama Istana Sang Bima Narayan. Seperti kabar yang beredar pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, Sang Prabu Gungminitero Raja Siliwangi bersabda yang disertai gemuruh gunung dan badai. Dalam sabdanya Siliwangi mengatakan, "Kelak putri keduaku ini akan menjadi ibunda dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Dengan itu aku beri nama dia Rara Santang." Setelah kewafatan ibundanya, Dewi Rara Santang memilih keluar istana bersama kakak kandungnya, Pangeran Walasungsang. Selama dalam pengembaraan, Pangeran Walasungsang mengganti namanya sebagai Cakrabuana untuk menutupi identitasnya dalam mengembara dari tempat satu ke tempat lainnya guna belajar agama Islam. Pada sekitar tahun 1443, Dewi Rara Santang kemudian menjalankan ibadah haji bersama kakaknya ke Tanah Suci. Mereka berdua berguru di Bukit Amparan Jati Makkah, Baghdad, kepada Syekh Nurul Jati selama 3 tahun dan mendirikan pedukuhan di kebun pasir. Di sana beliau dinikahi oleh penguasa Mesir dan Palestina bernama Sultan Bani Israel atau Sultan Mahmud atau Sultan Hud. Setelah menikah, beliau diubah namanya menjadi Saripah Mudaim. Sedang Raden Walasungsang diganti namanya kembali menjadi Haji Abdullah Iman. Kisah perkawinan sang dewi tersebut tertulis dalam naskah Mertasinga Pupu 105 sampai dengan 1204. Dikisahkan bahwa di negeri Bani Israel istri Sultan Hud meninggal dunia. Tidak lama kemudian Sultan pun mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mencari penggantinya, mencari seorang putri yang setara dengannya yang telah tiada. Karena kesungguhannya, utusan itu melakukan pencarian. Akhirnya mereka berjumpa dengan kakak beradik yang tengah menunaikan haji dari negara Pajajaran, yaitu Pangeran Cakrabuana dan adiknya Dewi Rara Santang, yang konon kecantikannya mirip bahkan melebihi mendiang istri Sultan Hud yang telah tiada. Utusan itu kemudian menanyakan tentang asal-usul dari keduanya dan apa hubungan di antara keduanya. Setelah Pangeran Cakrabuana memberikan jawaban bahwa mereka berdua merupakan kakak beradik, maka gembiralah sang utusan tersebut, sehingga kemudian sang utusan membawa keduanya kepada tuannya untuk dipertemukan dengan Sultan Hud.
Sang Sultan kemudian memohon agar Cakrabuana mengizinkan adiknya untuk dinikahi. Namun demikian, Cakrabuana menyerahkan sepenuhnya kepada adiknya. Singkat cerita, Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan Dewi Rara Santang. Adapun syarat-syarat tersebut adalah bahwa kelak jika dari hasil perkawinan keduanya mempunyai seorang anak pertama laki-laki, maka anak tersebut harus direlakan untuk mensiarkan Islam di tanah kelahiran ibundanya, yaitu di Tatar Pasundan, Kerajaan Sunda. Selain itu, Dewi Rara Santang juga menginginkan agar janji kesanggupan Sultan Hud diikrarkan di Bukit Tursunia, Palestina. Sang Sultan kemudian menyanggupinya dan diikrar janji tersebut kemudian dilaksanakan di Bukit Tursina dan disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana. Setelah peristiwa tersebut kemudian keduanya menikah. Pernikahan Dewi Rara Santang dengan Sultan Hud dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang belakangan menjadi raja di Cirebon. Sementara anak keduanya diberi nama Sarip Nurullah. Menurut naskah Mertasinga, di masa tuanya selepas kemangkatannya suaminya Sultan Hud, Dewi Rara Santang dijemput anaknya Sarip Hidayatullah untuk diajak pulang ke Cirebon. Beliau pun wafat di Cirebon dan dimakamkan di Cirebon. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.